Perang Dunia Ketiga. Tenan dunia Pak, makanya benar-benar bagus gitu. Oke, Otak Fam. Hai. Kembali lagi nih bersama Otak Udang. Ngobrol santai kembali. Mas Seno. Ini sepertinya kita intronya atau openingnya nggak perlu panjang lebar karena ini pembahasannya sedang hangat. Baru hot-hotnya. Hot malahan ya? Ya, bukan hangat lagi, hot. Udah satu level di atasnya. Ya. Jadi ini kita mau membahas kalau secara garis besar ya Tokusatsu, tapi secara spesifik Super Sentai. Super Sentai. Ya tahu mesti ini Super Sentai series. kita bahas apa ini. Jadi Gojuger. Gojuja. Ya, ada seorang hero di situ. Ya, yang bernama Gozu Unicorn. Unicorn. Nah, nama manusianya siapa? Nama siapa? Nama manusianya? Sumino. Sumino. Ya, itu yang terserang kasus ya. Mbak siapa? Mbak Imamori. Ya. Ya. Ini kita membahas itu. Ya, sepertinya seru, lagi hangat. Ini yang mau enaknya yang mau ngefloor kan saya dulu atau? Oh, monggo silakan Mas Aco dulu. Ya, jadi akhirnya kemarin setelah drama muter-muter ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu akhirnya beneran di bahasanya ketok palu. Ya. Dipecat. Putus kontrak ya? Putus kontrak. Ya dari Gojuger, ya dari agensinya. Kalau nggak salah, atau? Iya. Iya. Ya. Dan ternyata itu kasusnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya ramai diberitakan, ya nggak? Iya, beda. Kalau yang diberitakan kan ada sesuatu dengan sweet actor-nya Goju Wolf-nya. Ya itulah masalah rumah tangga lah. Yang diberitakan, yang ramai diberitakan itu. Tapi ternyata saat ketok palu masalahnya adalah underage drinking atau minuman beralkohol di saat beliaunya masih di bawah umur. Ya. Jadi gimana ya? Saya ngelihatnya secara pribadi ya, itu kan emang berita yang dipermasalahkan sebelumnya atau yang sebelumnya menjadi drama, itu kan emang faktanya kan belum fix ya. Ya, belum ada. Belum pasti itu loh. Belum pasti itu loh. Jadi yang sangat disayangkan itu kan bisa jadi underage drinking-nya itu kan kulminasi dari permasalahan yang sebelumnya. Bisa jadi. Iya toh? Bisa jadi ya. Jadi si anak ini, ya mungkin nggak salah saya ngomong anak ya, di bawah umur 19 tahun Mas Yan. Jadi anak ini tertekan dengan masalah sebelumnya, pemberitaan yang sebelumnya. Ya. Dan ya tipikal lah. Kalau ada masalah melarikan dirinya ke minum. Ya. Cukup sering ya. Justru malah itu yang bikin ketok palunya, ya nggak? Mungkin cuma sebatas berita kemarin dianggap lalu, mungkin outputnya nggak jadi kayak gini gitu. Oke, mungkin. Ya toh? Karena pada akhirnya emang ini akhirnya underage drinking kan drama yang sebelumnya kan jadi nggak terlalu dibahas lagi. Ya toh? Itu bener atau enggak kan juga nggak ada konfirmasi. Bonus sih loh. Ya. Siapa yang tahu tuh loh. Ya. Nah, jadi gimana yo? Saya pribadi juga menyayangkan dengan tren gosip semacam itu yang sering terjadi di gosip tabloid ya? Jepang tuh loh. Monggo, Mas gimana? Kalau mungkin yang lebih paham perihal pop culture-nya aku juga udah nggak terlalu update ya. Saya juga penasaran. Saya ingat kemarin masalahnya itu meledak pertama kali itu gara-gara yaitu majalah tabloid paling terkenal di Jepang yang selalu mempick up that particular tabloid. Ya, cuman itu tok. Jadi satu sisi mereka emang mungkin source-nya keren-keren ya, bisa sampai sampai dapat scoop yang levelnya mesti wow terus. Nah, kalau yang paling baru kemarin ini urusannya Mbak Imamori ini
saya pernah baca di kebetulan artikel Bunsu sebut aja. Kebetulan artikelnya kan berbayar. Yes. Jadi saya cuma baca page pertama doang. Tapi ada warga baik di Twitter kemarin yang ngepost keseluruhan isinya dalam bahasa Jepang gitu. Terus saya baca itu postingannya ini orang baik ini yang posting artikel fullnya. Orang dermawan ini. Seingat saya kurang lebih isinya tuh kok bisa si tabloidnya ini tadi dapat info kayak gitu tuh karena istri sahnya dari suit aktornya Goju Wolf-nya ini tadi tuh dia cerita ke majalahnya ini kalau dia tuh ngeconangi si suaminya ini allegedly ngeconangi si suaminya ini ya memiliki hubungan relationship khusus lah sama Mbak Imamorinya. Allegedly. Terus beliaunya marah, si sang istri ini marah gara-gara ya masa kayak gitu. Dia juga udah berkeluarga, udah punya anak juga. Dan mungkin ya usia juga kan, usianya terpautnya kan jauh ya. Terus sang istri ini tadi tuh telepon Toei katanya. Telepon Toei, marah-marah lah. Kok bisa gini, kok bisa gitu, kok bisa gini, kok bisa gitu. Tapi diputer-puterin sama customer service mungkin ya. Customer service-nya Toei itu diputer-puterin. Oh nanti saya hubungan dengan si A. Terus ketemu si A. Oh nanti saya hubungan dengan si B. Diputer-puter terus sampai akhirnya kan beliaunya juga nyadar kan. Wah ini aku tuh cuman di-dodge aja sama pihak Toei-nya. Tipikal. Karena ya saya juga memahami Toei-nya juga kan perusahaan besar ya, sahamnya banyak orang ada di situ. Jadi mereka juga nggak mau kan kalau cuman gara-gara berita kecil kayak gini reputasinya mereka anjlok kan. Eman-eman investornya mungkin ya berpikirnya seperti itu. Masih make sense lah ya. Ya kalau dari itunya sebenarnya make sense, cuman tidak ada respon yang solutif juga menurut saya. Allegedly ini tadi kalau memang ini terjadi pihak Toei-nya kok juga tidak memberikan respon yang cukup solutif gitu loh. Dari pihak HR-nya mungkin atau dari pihak legalnya mungkin kok tidak memberikan solusi yang memuaskan bagi sang istri. Akhirnya sang istrinya juga udah bingung toh mau ngapain. Toh juga Super Sentai kan syutingnya kan pindah-pindah toh di sini di situ di situ. Jadi dalam setahun tuh hampir nggak pernah ketemu juga gitu loh si sang suaminya ini nggak pernah, jarang banget lah bisa pulang. Bisa pulang dalam waktu yang lama gitu tuh jarang banget. Jadi dia juga bingung tuh mau gimana. Akhirnya nekat ini si istrinya tadi ini nekat ke majalah itu tadi, ke tabloid itu tadi. Jadi dia yang calling majalahnya duluan. Bro, ada berita hot. Nah, bro saya punya berita keren nih. Ketemuan lah dia janjian sama wartawan dari tabloidnya ini ya. Ini yang nulis artikelnya ini si beliau ini. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Kebetulan si istrinya tadi ini juga allegedly punya screenshot juga. Punya screenshot percakapannya mereka di line. Terus screenshotnya itu juga diberiin ke wartawan tabloidnya itu tadi. Ini buktinya gitu. Ini buktinya kayak gini ya loh. Terus jadi wartawannya kan juga jadi gacor kan. Yang biasanya golek-golek atau mencari-cari didatangi, dikasih. Pun hot banget. Karakter utama dari Super Sentai series yang masih tayang. Ceweknya juga masih muda banget. Satu-satunya cewek kan di situ. Di yang Sentai ini. Hero-nya ya, kalau di hero-nya ya. Heroinnya cuma satu, ini. Heroin pertama yang black juga kalau nggak salah. Itu. Terus juga pasca ditambah lagi kan si Imamorinya ini juga waktu dia kepilih kan juga hot banget kan. Lama meledak banget gitu loh kayak wah. Cute, terus juga aktingnya juga bagus kan di ceritanya kan si Imamorinya si Suminonya itu kan detektif loh, jadi kan dia juga harus ulet lah dalam karakternya tuh, jadi ulet kayak kalau bahasa zaman sekarangnya Yokia ya, harus Yokia banget kayak wah gini wah gitu, jadi meledak banget gitu loh. Salah satu faktor juga yang bikin Gojujur itu jadi entah ya ini, tapi mungkin opini saya pribadi ya, yang membuat Gojujur itu juga di awal tuh jadi ngebus banget itu juga gara-gara
episodenya pasti karakter Suminonya itu keluar episode 4 kalau nggak salah, episode 4 atau 5 itu keluar terus jadi wow. Nah itu jadi kan si tabloidnya kan juga wah let's go, langsung digarap, langsung dikerjain. Terus ya seperti biasa kan tim stalker, reporter, nggak tahu lah itu apa nyebutnya, juga jago sekali kan kalau dalam nyari-nyari apa ya, tosatsu tuh apa, foto diam-diam itu loh. Oh ya, candid. Candid mereka. Kebetulan juga dapat di Tokyo candidnya. Ada 2 orang gitu, cowok 1, cewek 1 yang allegedly ya itu tadi si Imamori dan si sweet actor-nya, Pak sweet actor-nya ini tadi dapat lah fotonya. Terus ya udah nge-compile itu jadi semua artikel. Artikelnya jelas pasti meledak, ya toh. Cuman kan pasca artikelnya itu meledak kan tidak ada respon apa-apa dari pihak resminya. Dari pihak Toei-nya nggak ada respon, dari pihak agensinya Imamori-nya juga nggak ada respon, dari Imamori-nya sendiri juga nggak ada respon. Semua diem-dieman aja. Go-Jujurnya pun masih tayang terus. Cuman emang kebetulan artnya si Sumino-nya itu waktu ini meledak itu udah baru nggak artnya Sumino gitu loh. Artnya Sumino udah ketemu kan ternyata urusan sama keluarganya sama adiknya itu toh. Udah sempat ketemu tapi terus udah kelar gitu loh. Belum ada kelanjutannya lagi gitu arc Sumino. Jadi kebetulan Sumino-nya juga baru nggak on screen banget gitu. Ya udah jadi tetap lanjut biasa aja kan tayang. Tanpa ada konfirmasi apa-apa. Feeling saya pribadi waktu itu paling mau didiemin aja, ntar lama-lama juga hilang sendiri kan, biasanya kayak gitu kan. Kalau urusan kayak gini didiemin juga hilang sendiri. Toh juga nggak sekali 2 kali kalau cuman urusan furin ya kalau di Jepangnya urusan selingkuh kan apa ya, relatif umum, nggak sekali 2 kali kan, apalagi di showbiz gitu kan, nggak sekali 2 kali gitu ya, sangat tidak langka. Di Toei pun mungkin juga udah berkali-kali juga ya nanganin kasus seperti ini, entah yang ketahuan maupun yang nggak ketahuan. Tim legalnya pasti udah lebih jago dari itulah. Cuman ya mungkin faktor X-nya ya istrinya sahnya tadi dia yang lapor sendiri ke tabloidnya, jadi ya mau gimana lagi, tim legalnya nggak bisa ngapa-ngapain toh kalau kayak gitu. Nah terus tiba-tiba kemarin ini kok si Imamori-nya yang tadinya nggak kenapa-kenapa, nggak ada apa-apa. Jadi dia tiba-tiba si Imamori-nya nge-post mau postingan di Instagramnya. Terus dia nge-post letter of apology. Permintaan maaf. Yes. Biasanya sih kalau kayak gitu tulis tangan sih kayak gitu. Cuman kemarin si Imamori-nya dia tetap digital. Nah, terus di situ dia minta maaf. Karena saya sudah menyebabkan keributan belakangan ini. Nah, cuman poin yang menarik di situ adalah dia ngomong kalau dia minta maaf karena 1 menyebabkan keributan, terus 2 keributannya itu gara-gara dia ketahuan mengonsumsi minuman beralkohol waktu usianya belum 20 tahun. Oke. Nah waktu saya baca kan juga kapan ada berita ini? Berarti malah dari dianya sendiri yang ngomong sendiri ya loh. Kapan ada berita kayak gini? Terus di letternya itu juga dia ngomong kalau urusan dia sebagai talent dan urusan dia sebagai aktris yang dikontrak sama rumah studio mana nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Nah terus bersamaan dengan si Imamori-nya ngepost letter of apology itu, pihak Toei, official account Twitternya Toei sama official account Twitternya agensinya si Imamori-nya saya lupa apa, itu juga ngepost link yang isinya untuk berkaitan dengan aktivitas Imamori Maya selanjutnya gitu kan. Saya juga udah baca kalau itu semua bisa dibaca di website Toei-nya. Si Toei-nya juga pada intinya mempertimbangkan kejadian beberapa waktu ke belakang, Toei-nya memutuskan untuk memutus kontrak, segala macam kontrak yang ada kaitannya dengan Imamori Mayanya ini tadi. Yang berarti untuk kedepannya kurang lebih 14 episode lagi ya, Go-Jujurnya tamat. Itu Imamori-nya nggak akan lagi berperan sebagai
Sumino, siapa sih namanya? Ichikawa apa ya? Ichikawa Sumino apa ya? Dan Goju Unicorn-nya. Kayak gitu. Terus kemarin juga kan pengumumannya itu kemarin Jumat atau Sabtu kalau nggak salah. Terus minggunya kan Goju-nya tayangan episode paling barunya 37 kalau nggak salah. Itu bener-bener kelihatan rush banget loh editannya. Ngilangin cut yang ada si Imamori-nya. Dan di openingnya juga semua cut yang ada Imamori-nya dihilangin. Oh, sama di website officialnya Goju-nya juga di karakter Shokai, pengenalan karakternya siapa aja gitu loh. Itu kan ada yang red siapa, yang green siapa, yang blue siapa gitu. Yang black tuh hilang tuh loh. Nggak ada. Tapi yo mungkin mungkin kontraknya beda ya kalau sama studio action-nya ya. Jadi kok sama studio action-nya, sama bagian action-nya mungkin agak beda atau gimana saya juga kurang paham, tapi adegan Sumino-nya sebagai manusianya itu hilang semua. Tapi waktu mereka habis Henshin terus bertarung sama musuhnya kemarin, ada Goju Unicorn-nya ada. Goju Unicorn-nya ada, tetap ikut bertarung. Mungkin ngangkatnya lebih susah juga mungkin ya kalau action kayak gitu ya. Tapi suaranya diisi oleh seiyu. Jadi tetap ngomong, tetap kayak gitu. Tapi yang ngomong tuh seiyu. Bukan suaranya si Imamori-nya lagi. Terus menariknya lagi di preview next episode-nya tuh ada Imamori-nya di situ. Tetap ke-shoot gitu loh. Jadi ada scene-nya dia. Soalnya kayaknya sih emang ini tuh mau arc-nya si Sumino lagi gitu. Kayak nyelesain arc-nya yang kemarin gitu loh. Jadi ada di cut-nya tuh ada si Sumino-nya. Tapi ya nggak tahu besok hari minggu depan bagaimana. Aku juga nggak tahu dan aku juga belum bisa bayangin ya nek sesuai sama pernyataannya si Toei tadi ya harusnya udah nggak lagi kan si Imamori-nya udah nggak lagi sebagai Sumino. Entah mau request atau entah mau Goju Unicorn yang diganti usernya. Nah itu nanti besok kita lihat minggu depan. Tapi ini nek dari kacamataku sebagai awam ya, sebagai penikmat awam lah. Aku kok ngerasane proses hilangnya keterlibatan Imamori dari Goju ini di aplikasi seriesnya sendiri itu kok kelihatannya kok itu tadi berantakan banget tuh, kasar banget tuh dari editingnya lah apa segala macamnya. Meskipun nek aku membayang-bayangkan sendiri rekonstruksi sendiri itu kayak sebenarnya nek misalnya mau di smooth tuh mungkin bisa gitu. Tapi adegan yang dia udah pakai ya wes pakai aja. Tapi yang belum take istilahnya nanti terus ganti skrip di situnya. Misal tiba-tiba karakter Sumino ini kalah terus ya kayak sentai-sentai lawas dulu. Yang ada karakter yang tewas lah istilahnya. Tewas terus karakternya si manusianya itu tewas terus ganti hero lain cewek juga tapi masih pakai identitas yang itu kayak dulu siapa Miss Amerika itu. Nah misal dibagi aku sih bayanginnya seperti itu ya. Tapi kok aplikasinya sementara so far kok ini tadi berantakan banget editingnya tiba-tiba kayak tiba-tiba karakter yang ada tuh kok berharap tuh viewer tuh kok gak ngerasa nek tiba-tiba hilang lah. Ya. Nah, itu kayaknya itu mungkin ada kaitannya sama DEI-nya Jepang ya mungkin ya. DEI kalau di Amerika kan ada DEI atau diversity apa-apa itu kan. Kalau di Jepang dan mungkin entah di Jepang atau mungkin Toei-nya sendiri yang dia reform. Mungkin ya. Sama juga kaitannya sama si Imamori-nya tadi, kenapa kok dia tiba-tiba ngumuminnya dia pensiun gara-gara underage drinking gitu loh. Menurut saya, kenapa kok diumuminnya kayak gitu? Itu karena lebih gampang dipahami oleh anak-anak di Jepang. Kalau dia ngomongnya, wah maaf kemarin saya terlibat perselingkuhan kan. Mungkin orang tuanya juga jelasinnya susah gitu loh ke anaknya. Kalau Pak ini kok Mbak Sumino-nya nggak keluar lagi. Kan mungkin anak-anak juga belum paham konsep Nakano gitu kan mungkin belum paham toh. Jadi itu tuh cuman karakter yang diperanin oleh aktris gitu kan mungkin juga. Kalau penikmat katanya kan sekarang penikmatnya Super Sentai kan range usianya kan 5 sampai 7 tahun toh. Paling gede katanya menurut datanya Toei ya.
Nah itu kan mungkin masih susah ya kalau mau jelasin. Wah ini artisnya udah nggak kerja di sini lagi gitu kan, terlalu ribet tuh jelasinnya. Tapi kalau ternyata aktrisnya ketahuan dia minum alkohol di bawah umur, itu kan secara umum kan dianggap di Jepang kan secara umum dianggap hal yang frown upon kan. Yeah. Nah, jadi mungkin orang tuanya juga lebih gampang tuh jelasinnya. Itu kok nggak ada lagi, kenapa? Itu karena aktrisnya yang meranin dia itu kemarin ketahuan minum alkohol itu. Emang kenapa? Kan nggak boleh minum alkohol kalau usianya belum 20 kan, jelasnya lebih gampang. Oh gitu ya. Makanya kamu kalau mau jadi anak yang baik, nggak kena masalah. Kalau mau minum alkohol besok ya kalau udah besar. Oh iya mah, gitu. Mungkin kan lebih enak gitu loh dikomunikasikan. Toeinya kan juga pasti mempertimbangkan itu toh. Kan target pasar utamanya kan yang kayak gini itu kan soalnya. Nah sama si Gojujernya itu tadi. Yo, kapan coba nek menurut seingat Mas Haco sendiri wes terakhir kapan wes ada karakter utama member tim hero intinya Sentai yang kapan? Udah nggak ada. Udah cukup lama tuh nggak ada. Lama. Apa paling recent saya inget itu masih Showa, enggak sih, udah sih. Iya. Apa paling Burai dari Zuranger itu habis itu masih ada nggak? Abare Killer kan ya? Oh ya deng, Abare Killer ya, Abare Killer masih ada deng, Abare Killer ya bener Abare Killer ya. Bener Abare Killer. Iya sih. Ya sih, dipikir-pikir karena dia karakternya kan cewek ya. Apalagi itu. Tewas kan terlalu over ya. Terlalu. Paham. Kalau Nakadai Sensei kan memang awalnya nyebelin. Jadi kalaupun ada yang ditewaskan itu karakter yang masih oke lah buat tewas. Mungkin. Jangan yang terlalu cruel banget, terlalu kejam banget. Plus sekarang kan apalagi sekarang masuk Rewa gitu, kayaknya dianya tadi kan tambah ketat toh. Jadi bahkan mendepik aja tuh nggak boleh gitu loh. Jadi bukan tapi kalah. Iya. Kan nek dibahasnya juga kan bukan tapi ya Rareta atau biasanya. Jadi mungkin itu ya. Kenapa kok terus gamblingnya lebih ya udahlah kita cut aja. Yang penting kan dia masih tayang, kerja kan otomatis kejar tayang. Nanti kalau enggak diprotes sama dikasahinya dong kalau enggak tayang. Terus jadi satu mempertimbangkan itu, terus dua kalau mau reshoot lagi juga uang sama waktunya kan yang nggak jelas nggak cukup. Terus tiga ya itu tadi masih memenuhi standar DI-nya. Iya. Masuk. Sama mungkin ini aku sempat baca komen netizen. Oh ya? Yang menarik. Nah ini sekalian aku mau konfirmasi lah apakah itu atau enggak. Jadi komennya sih dalam bahasa Inggris ya mungkin fans barat gitu. Tapi intinya gini, sekalinya Toei memilih pemeran yang TikToker. Oh benar. Yang TikToker. Hasilnya ya kayak gini. Apakah ini dia emang terkenalnya tuh dari TikTok dulu? Udah punya nama di TikTok. Terus ya mungkin zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang ya. Terus tuh ngerasa, ini ada TikToker yang lumayan ngangkat, terus kita jadikan itu, kita up emang nek dirimu tahu sebelum Gojujer si Imamorinya ini tahu? Enggak tahu, aku juga enggak tahu. Kayaknya sih misal TikToker pun juga bukan big name. Misal ya, saya kalau salah. Tapi di Jepang kan juga udah banyak ya artis TikTok gitu. Kayaknya sih dia pakai TikTok itu ya untuk mempromosikan kerjaannya nek menurutku. Karena sekarang semua kalau mau sukses ya, kalau mau jadi entertainer gitu kan semua cara harus dicoba ya. Salah satunya kan juga TikTok itu. Apalagi kalau TikTok kan sekarang paling rame toh. Gimana di Jepangnya sendiri pun rame, di luar Jepangnya pun juga rame. Jadi menurutku sih, tapi itu tadi saya juga kurang tahu ya. Sebenarnya gimana. Tapi kalau menurut saya pribadi sebagai aktris baru juga kan, si Imamorinya ya dia harus pakai cara apapun buat ngepromot dia kan. Salah satunya lewat TikTok itu tadi. Dan salah satu mungkin fakta yang mungkin gak terkait ya. Di anime juga, studio anime sama casting studio yang di Jepang itu tuh juga kalau buat adaptasi anime dari manga atau novel yang big name yang hits gitu,
itu dia juga ada gosip bahwa daripada skill atau daripada kecocokan si sang seiyu tadi sama karakternya itu lebih mending dia nyari yang sakjane yang sebenarnya mungkin kualitasnya biasa-biasa aja, nggak mirip-mirip banget, tapi followernya di Instagram atau followernya di TikTok tuh lebih tinggi daripada yang sebenarnya cocok gitu loh. Ya. Itu juga cukup banyak, menurut saya pribadi cukup banyak terlihat di anime-anime yang terutama yang ini tuh kayak udah jelas lah ini tuh bakal jackpot kalau jadi kalau di Naruto jadi anime. Nah, simply yang sekaligus mendatangkan massa gitu ya. Ya, yang sekaligus mendatangkan massa. Dia kan otomatis kalau dikontrak sama tim produksinya entah anime entah TV show gitu tadi kan dia juga harus ngepromosiin di platformnya ya. Nah, kan lumayan kan dia dapat si tim produksinya Seisaku Inkai-nya dapat free marketing kalau kayak gitu. Nah, itu mungkin. Soalnya aku saya nangkapnya gini, yang dimaksud si netizen itu tadi itu kayak nek pada umumnya Toei misalnya nge-cast talent buat series-seriesnya itu ya dari orang-orang yang benar-benar dari talent agency, agensi-agensi yang punya talent ini terus di apa jenenge suruh casting gitu segala macam, terus makanya mereka kayak punya standar profesionalitas loh. Talent yang dari agensi itu tadi. Tapi awalnya atau originnya itu seorang TikToker, mungkin kan level profesionalitasnya nggak sesuai dengan. Sebelum jadi TikToker dia udah masuk agensi toh? Nah itu aku dari pertanyaan. Jadi ya mungkin yang pada nonton mungkin lebih paham sih. Ada yang tahu persis gitu. Apakah si Imamori ngefans sebelum jadi Goju? Apakah si Imamori ini originnya bener-bener cuma sebatas artis TikTok yang merambah ke apa? Showbiz. Atau emang dia emang sebelumnya itu ya talent tuh. Soalnya yang dimaksud si netizennya itu tadi demikian, ya masuk akal. Karena dia nggak dibekali dengan SOP dari seorang talent, profesionalitas atau segala macam itu. Karena talent agency kan dari agensinya pasti dikasih ilmu-ilmu gini-gini toh, kamu harusnya do-nya ini, don't-nya ini gitu. Tapi ngambil dari cuma sebatas dari orang kasual yang ngonten kesehariannya dan tiba-tiba followernya besar, itu kan otomatis level profesionalitasnya kan beda dari mereka yang benar-benar talent profesional lah. Nah, aku nangkapnya gitu, kayak gitu ya make sense. Jadi biar next time ya entah Toei entah produksi-produksi yang lainnya tuh misalnya cari talent ya benar-benar yang base profesionalnya tuh punya gitu loh. Nah, aku nangkapnya kayak gitu. Gitu. Iya kali ya. Tapi kalau setahu saya sih dia emang si Imamorinya tuh udah aktris duluan sih sebelum udah jadi talent aduh saya lupa itu tadi nama agensinya. Setelah itu dia baru mulai TikTok karena kayaknya emang dari agensinya juga ngewajibin mungkin ya. Terutama yang masih muda-muda yang masih lahiran 2000 ke bawah, 2006, 2008 gitu. Semua harus bikin karena ya buat mempromosiin diri toh. Soalnya awalnya dia emang udah talent terus bikin channel sosmed masuk ya. Oh ya emang kayak gitu harus. Sekarang kan trennya kayak gitu. Ya pasti. Nah, jadi aku nangkepnya tadi itu si Imamori itu kebalik. Dia dari bukan siapa-siapa terus ngonten terus terkenal baru diambil jadi talent. Nanti mindsetnya beda gitu loh. Gitu. Ya. Kayak gitu emang perlu diperhatiin. Tapi misalnya base-nya Yuda itu udah proper, udah profesional, tapi ternyata kayak gini ya siapa tahu lah. Kita kan hal kayak gitu nggak tahu. Tapi satu lagi jadi disayangkan juga sih sebenarnya sama tren berita yang dalam tanda kutip model kayak gini lah di Jepang gitu. Kan emang majalah yang itu tadi, tabloidnya itu tadi, itu kan udah tahunan kan dia bikin berita sedemikian. Ya pasti tiap tahun ada yang meledak lah pasti setiap tahun ya. Nah, aku saya bener-bener penasaran tuh dari sekian tahun, sekian banyak berita gosip yang mereka keluarkan, itu tuh yang bener-bener fakta tuh berapa persen tuh yang itunya tuh loh. Dan kok di
ditelan terus sama masyarakat, terutama masyarakat Jepang sana sih ya. Ya, kalau yang akhirnya yang berkaitan tuh konfirmasi, melakukan tindakan kayak misalnya si Imamori ini atau kemarin si Furuya-toru itu waktu rame itu juga, terus akhirnya mereka minta maaf, berarti kan itu konfirmasi. Tapi kalau enggak, ya sebenarnya yo cuman hal manusiawi aja. Nah, menurut saya semua orang pasti suka gosip, apalagi gosipnya terkait dengan orang yang mereka tahu, ya kan? Pasti semua suka. Jadi yo mau gimana tetap dapat uang kan si tabloid yang dari situ. Apalagi modelnya kayak gitu tuh, kalau membaca full artikelnya harus subscribe berapa yen gitu kan, dapat uang dari situ. Ya murah sih, cuma 180 yen apa 200 yen gitu, cuman mesti mau subscribe tuh juga nggak usah mikir-mikir amat gitu loh. Klik aja, baca, udah sebulan lewat ya udah, nggak usah dilanjutin subscribe-nya. Ya kan mereka juga bisnis modelnya emang kayak gitu mungkin ya. Jadi ya itu mungkin mereka juga dari sisi tabloidnya juga paling nggak setahun sekali dia gacor gara-gara ada berita kayak gitu, semua orang jadi subscribe buat baca. Terus kalau dari masyarakat Jepangnya juga mereka dapat gosip yang hot toh, enak untuk dibicarakan ya kayak gitu. Bahkan sampai luar Jepang pun kita juga ikut bicarain kan gosipnya. Terus sebenarnya mungkin kalau kasusnya si Imamori ini ya, menurut saya pribadi yang jadi yang ngeganjel di pihak Toei-nya sendiri itu ya itu tadi, kesaksian dari allegedly istri sahnya si sweet aktornya ini tadi. Kalau ini nggak ada, faktor X-nya tuh udah hilang semua menurut saya. Yo kasarannya, yo tinggal dibayar aja tau tabloidnya. Udah ini nggak usah di-up lagi. Ini kamu saya kasih sekian ratus juta yen. Sama aja kan, pihak tabloidnya juga akhirnya juga dapat duit. Mau dihapus mau gimana ya udah dapat duit tak udahan. Tapi karena ada pihak ketiganya ini dan dia kan orang biasa, ijen kan, cuma satu orang doang kan. Jadi susah tuh kalau mau gimana. Kalau tiba-tiba si Toei-nya nelpon, "Nun sewu Bu, permisi, kita dari Toei gini." Nah, malah konfirmasi juga jadinya. Ya kan? Jadinya susah. Ini nggak bisa diapa-apain, tim legalnya pun nggak bisa ngapa-ngapain. Mau dipaksa, udah kamu nggak usah. Bu, udah jenengan saya kasih uang sekian, kamu nggak usah keluar-keluar lagi. Urusannya udah urusannya iki bojoku e. Nah, udah urusan hati udah susah tuh, mau diganti pakai uang gitu kan susah. Ntar malah jadi harassment. Kan melibatkan polisi, jadi tambah ribet lagi. Ya ini cuman penyelesaian financially paling safe buat Toei itu ya kayak gini ini. Gimana meskipun Super Sentai juga mau tamat ya katanya ya. Terakhir kan Bujujur ini terus mau berhenti dulu. Meskipun ini juga berhentinya itu berhenti yang seperti apa kan kita juga belum dikasih tahu ya. Apakah berhenti itu berhenti sama TV Asahinya atau bener-bener berhenti nggak mau lanjut lagi, Nantoka Sentai, Nantoka Jernya nggak mau lanjut lagi, itu kan kita juga belum tahu. Mengingat kalau menurut saya pribadi pasti superhero di Jepang itu semua diakui nggak diakui itu semua ngelirik Ultraman pasti. Semua pasti ngelirik Subraya. Dengan model bisnisnya yang ganti setelah sekarang siapa? Cucunya Subraya Eiji-nya itu terus kan itu kayaknya tuh bukan cucu pertama deh, cucu ya adiknya atau mungkin adiknya lagi gitu. Pokoknya bukan terah utamanya lah. Bukan direct descendant. Bukan direct descendant. Seingat saya pernah baca berita kayak gitu. Tapi justru karena itu jadi mungkin berpikirnya lebih out of the box. Ya dibilang out of the box ya mungkin out of the box menurut jiji babanya Jepang ya. Kalau menurut kita sebagai konsumen sebenarnya itu harusnya dari dulu kayak gitu. Saya bicarain ya YouTube sama kemudahan akses konten mereka. Konten Jepang kan emang dari dulu terkenal segala macam konten ya, nggak cuman tokusatsu aja ya, anime, reality show, drama, padahal penikmatnya banyak kan di luar Jepang, tapi mereka kan pihak rumah produksinya di Jepang juga kayaknya menutup mata ya atas fakta tersebut gitu loh, padahal the numbers are so high kan setiap tahunnya, terutama ya apalagi kalau ngomongin tokusatsu ini tadi ya, karena udah jadi
bagian dari kehidupan masyarakat, udah jadi bagian dari kehidupan manusia loh, bahkan semua negara tahu lah pasti Super Sentai. Meskipun mungkin dalam bentuk yang lain ya, Power Ranger misalnya, tahu kan pasti. Sebenarnya kan eman-eman kalau nggak di-tap, tapi ya nyatanya nggak di-tap. Nah, baru si Suburaya ini kan yang berani nge-tap itu. Gampang kan caranya, cuman udah masukin YouTube aja gratis. Akhirnya semua tahu, semua nonton resmi. Dan itu pun juga menurutku bukan investasi yang mahal gitu loh, kalau dari pihak studio produksinya tuh kan uangnya juga ada lah, investor juga pasti ada terus. Jadi itu bukan investasi yang mahal kalau menurut saya. Udah cuman internalnya nggak usah berubah, PR-nya aja yang berubah kan. Di YouTube gratis berbagai macam subtitle, terus mudahin jalan buat ngeakses merchandise-nya. Jadi tidak semua produksinya di-handle sendiri kayak merchandise-nya yang biasanya dari rumah produksi Toei itu tadi. Jadi lebih gampang toh. Semua bisa disupin kan, bisa disubkontrakin kan sekarang kalau sama si Suburaya. Jadi satu, merchandise-nya gampang, dua, event-nya juga gampang. Ya kan, lagi-lagi kan ini kan semuanya produk yang target pasarnya kan anak-anak. Anak-anak kalau ya gimana-gimana suka lah lihat di balik layar tuh pasti suka juga. Tapi ya lebih suka lagi kalau ketemu toh. Lebih suka lagi kalau ketemu itu ada misalnya Suburaya ini ada Ultraman-nya tuh besok ada di PIM misalnya. Ya kan enak kan. Jadi wah ayo kita besok ketemu Ultraman di PIM atau ketemu Ultraman di GI ya kan lebih enak. Dan Suburaya itu berhasil membuat itu gitu loh. Membuat hero-nya itu lebih aksesibel dari segala macam faktor yang bisa dijual ke target pasarnya di seluruh dunia. Nah ini kan pasti Toei ini juga pasti ngelirik ini kan. Pasti ngelirik ini kompetitor kan? Main kompetitor. Apalagi mereka main kompetitor. Kompetitorku melakukan ini, aku tak melakukan ini dan gacor. Nah itu loh, seandainya itu loh. Cuman karena kontraknya sama TV Asahi yang terkenal memang strict, ya kan dari dulu TV Asahi. Cuman buat ganti jam aja susah banget. Pakai drama juga dulu waktu Super Sentai ganti tayang dari jam 7 jam 9 kan juga rame kan. Yes, sama orang-orang yang kayak gitu kan susah. Kalau mau ngembangin pasarnya kan susah. Orang-orang yang stabil adalah kunci, sama orang-orang yang pengembangan adalah kunci kan, ya susah lah. Kalau mau ketemu kan susah. Tapi pada akhirnya kan money talks ya. Nah ini kan semua kan soalnya uangnya muter gede, jadi pada akhirnya tetap money talks. Toei juga karena ya mungkin kalau sekarang IP yang dipegang dan yang jelas laku kan tinggal dikit ya. Meskipun IP-nya banyak sebenarnya kan, yang nggak mayor banget kan banyak, tapi mereka juga malas mungkin ya mau invest ke situ karena kan masih gambling banget kan ini tuh. Balik nggak nanti investasinya? Jangan-jangan bodong. Kalau bodong ngapain kan? Udah satu investasinya bodong, dua ngejelekin IP tersebut kan, karena IP tersebut kan ya biasanya dari manga kan, ada mangakanya, ada timnya juga. Nanti kalau kayak gitu malah melecehkan legasinya kan terlalu ribet. Ya udah mending nge-push yang utama-utama aja kan. Ya udah tinggal dua toh. Yang utama Super Sentai sama Kamen Rider. Sebenarnya mau berpegang teguh pada money talk itu tadi, itu tetap dari dulu kan pasti money talk lah. Uang pasti bisa ngomong. Mau lintas zaman segala macam bisa ngomong. Seandainya berpegang teguh sama seperti itu sebenarnya banyak masalah yang bisa diselesaikan. Misalnya? Nah, kita ngomong what if ya. Let's say kan tadi antara kompetitor si Toei sama Suburaya. Kita kan nangkep, saya pribadi ya sebagai dari kacamata orang awam nangkepnya dari kebijakan Suburaya sekarang, mereka kayak kebijakan itu gak terlalu mikir uang lah, gak terlalu pelit bahasanya. Ya, gak terlalu pelit. Tapi kompetitor si Toei ini kok kesannya kembali lagi disclaimer dari kacamata sendiri, itu kesannya pelit gitu. Nah di secara khusus membahas kasusnya Imamori ini tadi, ya kembali what if skenarionya kalau seperti ini. Ya. Waktu si istrinya siapa? Sweet actor tadi kan lapor ke Toei dulu, dia kan katanya allegedly beritanya kan meledak setelah dia akhirnya kan lapor ke Bunsun. Masalahnya tadi
Nah ini what if-nya di sini. Seandainya waktu istrinya lapor ke TOI dan pihak TOI-nya ada yang cukup jalan otaknya. Yang handle-nya lebih profesional ya. Dan tidak pelit. Oh, ini permasalahan seperti ini bisa jadi nganu ini. Mbok di situ di titik itu maksudnya pertama direspon yang baik. Ya. Terus yang kedua itu tadi money talk itu tadi. Bu, ini masalahnya gini, tolong jangan sampai keluar cash for you. Mungkin kalau skenarionya seperti itu, what if lah ya. Kan bisa jadi ceritanya beda ya. Ini semua tidak terjadi. Tidak terjadi. Make sense lah. Ya, bisa. Seperti itu gitu loh. Aku pikirnya kayak gitu loh. Tapi ini juga menarik buat dibahas. Tren perskandalan, berita perskandalan di Jepang itu tadi loh. Ya. Jadi kok itu tadi berita-berita yang dikeluarkan si majalah ini tuh dari semua yang keluar tuh faktanya tuh berapa persen sih? Itu kok aku pribadi nangkepnya pada akhirnya fakta itu nggak penting. Nggak penting. Bagi mereka fakta itu nggak penting. Nggak penting. Karena kalau fakta penting, alah ini berita gosip dari ini, alah skandal dari ini nggak terbukti. Pasti ada fase nek fakta itu penting. Pasti ada fase netizen secara khusus Jepang ya. Itu pasti ada fasenya mereka nggak peduli. Bohong semua kok. Atau kalau nggak sebagian besar beritanya bohong kok. Tapi kan faktanya nggak. Mereka kan telan terus. Jadi mereka nggak peduli. Itu tuh berita benar atau enggak yang saya tangkap loh ya. Kayaknya soalnya ada beberapa talent yang diberitain oleh tabloid tersebut, mereka malah konfirmasi sendiri, mereka minta maaf itu loh. Mereka, maaf saya sudah menyebabkan keributan kemarin. Lah berarti kan yang dia beritain bener kan? Nah, nangkapnya kayak gitu tuh loh. Nah, jadi kan 50-50 lagi Mas Yan. Karena katakanlah ada 10 talent yang di scoop sama tabloidnya. 3 minta maaf. Ya udah tuh basically kan udah kayak banyak benernya gitu loh ini tuh tabloidnya. Meskipun 2 ini tadi uter BS, ngawur cuman waton ngetik. Tapi yang 3 ini konfirmasi. Jadi orang-orang yang pembacanya itu juga aku percaya apa enggak ya? Yang 3 ini kemarin ya soalnya. Yang sekarang ya enggak ya? Nah, kan jadi muncul pikiran kayak gitu loh. Nah, menurutku mereka bisa nge-monetize-nya itu dengan baik si tabloidnya itu tadi. Nge-monetize pikiran orang-orang, iya enggak ya? Utamanya ya itu tadi buat nge-subscribe. Itu kalau menurut saya. Menurut Mas Saheli, ya, ini berpengaruh dari netizennya enggak? Dalam konteks gini, diperparah sama netizennya mereka sendiri atau enggak? Dalam artian mereka itu, ini kita ngomong apa adanya saja. Di sana kan kayak mental bully-nya tuh kenceng lah. Ya. Ayolah kita nggak usah itu. Di sana mental bully-nya itu kenceng tuh. Jadi itu tadi karena sebagian besar orangnya punya mentalnya seperti itu dan mereka seneng jatuhin orang. Jadi mereka cuma nganggap itu tuh katalis. Katalis buat aku bisa menghujat orang. Saatnya. Jadi kayak muncul berita siapa oknumnya ini segala macam, mereka nggak penting. Nggak penting itunya. Soalnya yang saya tangkap kayak sebelumnya ya, misalnya si siapa? Gen Hoshino. Oh ya sama Aragaki Yui ya. Yang Aragaki Yui. Dihabisin ya. Wah, jelas. Menurut saya itu apakah fakta seperti itu? I don't think so. Personally aku juga I don't think so. Tapi kayak lebih berat ke yang bikin itu karena netizen Jepang nggak peduli. Mereka punya chance, mereka punya kesempatan buat menjatuhi. Apalagi dua-duanya household name banget toh. Ya mungkin ada iri hati segala macam gini. Ada yang fansnya Yui sakit hati, wah dapet ini, akhirnya kesempatan itu. Ya. Strong argumen lah di situ ya itu loh. Mungkin kalau buat talentnya pribadi, misalnya contohnya kayak si Hoshino Gen sama si Aragaki Yui tadi itu, ya itu tadi mungkin menyakitkan ya.
Maksudnya mereka juga udah 100 giving their 110% mungkin ya untuk menghibur orang Jepang kan dengan karyanya mereka sebagai musisi, sebagai aktris, aktor. Tapi sama orang yang dihibur kok digituin gitu, dibalikin gitu. Itu mungkin ya sebagai manusia aja mungkin itu juga menyakitkan. Kok aku diginiin toh sama orang yang tak sayangi ya mungkin ibaratnya. Mereka juga melakukan ya namanya aja show bisnis ya. Mereka melakukan show buat bikin orang-orang hatinya senang. Kalau mungkin buat talentnya pribadi mungkin seperti itu. Saya juga belum pernah ada di posisi itu, jadi saya nggak bisa saya juga tipenya juga nggak terlalu peduli sama komenan orang. Jadi saya to be honest tidak bisa terlalu relate. Cuman kalau dari logika berpikir manusia aja mungkin seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya itu investornya, yang gimana itu yang harus dipertahankan itu investornya. Kalau menurut saya investor yang nantinya uangnya bakal dipakai dulu sama si Toei atau siapapun rumah produksinya itu buat ngeproduce karyanya mereka. Investor itu kan apalagi yang nominalnya gede itu kan Shinki jittery ya mungkin kalau bahasanya itu jittery ya. Itu mau tak invest lagi nggak ya, apa mau tak tarik aja ya, invest lagi apa mau tak tarik aja. Itu kan just push off button tuh kayak gitu. Bagi mereka karena mereka yang punya duit betul. Tapi bagi studio produksi nah, dia udah ngesupin berapa? Catering ke siapa, transport ke siapa, kostum ke siapa, make up ke siapa. Kan belum dibayar semua ya. Dibayarnya kan di akhir kontrak. Atau ya pokoknya tergantung gimana lah. Duitnya belum karuan turun dari mereka jadi middleman-nya kan juga bingung tuh. Nah, misalnya ternyata wes semua udah tak bayar semua nih. Ini kontrak catering dan lain sebagainya tak bayar semua. Nyanyi. Udah kamu kerja, ternyata rasidu pihak investornya nggak situ kan bocor toh mau minjem uang ke siapa mau cari mau dia mending nanti ternyata yang dia produksi itu menghasilkan revenue yang sama dari iklan atau dari penjualan merchandise atau dari event gitu mending, tapi kan itu masih 12 bulan ke depan. Mereka makan apa selama 12 ke depan itu orang tuanya. Padahal investornya ini tadi kita nggak tahu gitu loh. Ya kenal mungkin misalnya kamu invest ke tempatku, aku ya mesti kenal kamu lah. Tapi kan di dalam hati kan aku nggak tahu kamu mikir apa tentang uangmu kan. Lagian ini masih uangmu dan aku tuh masih kontrak sama kamu. Kamu belum ngasih uang ke aku, cuman aku kontrak sama kamu. At some point kamu akan ngasihin uang itu ke aku ketika produksinya udah berjalan atau ketika apa gitu kan. Dan itu tadi ini tidak melanggar hukum gitu loh, model praktek bisnis kayak gini kan tidak melanggar hukum. Jadi at any point kamu bisa ngambil uang itu lagi terserah kamu. Bahkan kalau misalnya kamu sama Mas Tup misalnya yang sepakat sama yang udah tekan kontrak sama aku, terus kamu tahu ternyata aku atau calon investasimu yang aku dan bocah-bocahku gitu ternyata melakukan hal yang nggak enak nih, melakukan hal yang melanggar hukum nih. Kan kamu juga jadi tambah nervous kan? Ini gimana nanti kalau misalnya terlibat, aku jadi ikut-ikutan nih jangan-jangan karena aku ngasih uang ke mereka. Nah, mereka juga misalnya tiba-tiba kamu invest ke aku, udah tak terima uangnya, terus aku beli Rubicon gitu. Nah, kamu kan juga deg-degan toh? Kamu juga, wah ini kenapa Aileen bisa tiba-tiba beli Rubicon nih pakai siapa? Kurang lebih kan yang terjadi kan seperti ini toh. Mending nih Rubicon jelas, ya kan? Langsung punya mobil, kok bisa? Lah ini kan ini investasi pendek ya soalnya. Kalau model kayak Bang Gumi kayak gini tadi kan, Super Sentai termasuk Bang Gumi kan investasi panjang, balik tapi dikit-dikit. Terus selama seminggu balik, 2 minggu, 3 minggu terus sampai bikin tim Seisaku Inkai baru kan kalau Sentai sampai tahun depan kan. Makanya menurutku kalau dari Toei-nya itu untuk menjawab pertanyaanmu ya itu kayaknya sebenarnya nggak terlalu peduli mau diapain aja. Makanya itu tadi mereka milih ngedodge kan. Karena mereka nggak terlalu peduli sebenarnya ini tuh mau apa. Saya penting kamu udah kontrak sama aku, ya selesaiin kontrakmu. Tapi mereka nggak bisa megangin investornya. Mau gimana investor kan ya just gimana orang yang punya duit kan serah mereka loh, lebih cenderung seenaknya sendiri lah orang yang punya duit itu kan. Jadi ya itu kalau investornya ternyata lihat itu terus rugi toh Toei-nya. Jadi ya menurut saya masalahnya itu ya mungkin karena kita nggak tahu ya, sebagai Toei juga nggak tahu apa sih yang menyebabkan investor
calon-calon investor atau investornya sekarang itu nervous, jadi ya mereka mending menyelesaikan masalahnya dengan seperti yang mereka lakukan sekarang. Seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, they know better lah. Mereka udah tahunan lah. Udah tahunan, puluhan tahun malah. Puluhan tahun. Jadi kita jangan merasa lebih pintar daripada mereka. Itu. Meskipun logikanya kita kan harusnya gini gitu. Itu. Akhirnya logika bisa kebalik kalau ada uangnya. Bener. Nah ini melanjutkan dari all that happen tadi. Akhirnya kan selain yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, Toei kan memutuskan akhirnya juga Super Sentai selesai. Ya. Dan info yang sudah ramai beredar itu Super Sentai selesai, gantinya itu Metal Heroes lagi. Metal Heroes lagi. Yang What a curveball. Ya. Yang setia mengisi masa kecilnya. Masa kecil, iya. Dan sempat kita sayangkan berhenti. Selesai. Lama lagi. Akhirnya comeback. Jadi yang tadinya kita jadi campur aduk. Tadinya waduh Super Sentai selesai. Penggantinya Metal Heroes. Nah ini dari yang saya tangkap scroll gitu. Oke lah penggantinya Metal Heroes. Meskipun mungkin berita fixnya juga belum jelas ya. Tapi udah kok. Enggak, maksudnya Metal Heroes seperti apa, tapi saya dari scroll itu yang dibalen-baleni lagi atau yang diulang-ulang itu seriesnya itu Gavan dan Space Series. Jadi apakah bener setelah ini Metal Heroes ya? Tapi apakah bikin remake Gavan lagi atau itunya atau Metal Heroes genrenya aja, tapi bener-bener baru. Nah itu. Ya kalau itu belum ada, tapi katanya castingnya udah selesai. udah ada. Main hero-nya udah kepilih katanya. Itu, cuman kalau detail lebih lanjut untuk serinya emang belum ada. Ya. Nek kayak kita ngomong Kamen Rider gitu kan, apa ya? Ada generasi yang menandakan sebelum-sebelumnya itu loh. Kayak tiap generasi misalnya Rewa, Zero One, ya kan kayak ada unsur Ichigo-nya terus nomor 1. Dibawa lagi loh. Apakah yang nanti habis ini Metal Heroes-nya juga akan sedikit membawa vibe dari Gavan misalnya? Mungkin ya. Tapi Gavannya masalahnya dia terlalu terkenal, jadi dia udah diribut duluan. Iya. Heisei Metal Hero tuh Ryukendo tuh masuk Metal Hero nggak? Enggak kayaknya. Enggak tau Garo Ryukendo ya? Enggak tau. Nek kita search Metal Heroes gitu, ada listnya keluarnya banyak. Ryukendo tuh saya ingatku nggak include ke situ. Garo, Ryukendo, Caesar itu kan enggak tuh kayaknya. Sendiri lah itu. Berarti kan Heisei nggak ada tuh Metal Hero. Iya. Terakhir berarti Jaspion, Jiban. Ada apa? Nek tak itu. Oh iya deh. Berarti Robotak terakhir ya. Itu setauku gitu. Iya, udah lama banget ya terakhir ya. Berarti ya Heisei sama itu Heisei ya Robotak ya. Ya Heisei sih ya, Heisei awal sih ya. Ya berarti ya mungkin ya Rewa yang sekarang mungkin terus ada Rewa-rewanya. Cuman kalau yang tadi yang aktor sama lead aktor sama lead aktrisnya udah kepilih itu iya memang udah. Tapi kalau temanya apa itu belum. Cuman ya kayaknya bakal seputar Uchu Keizi lagi. Itu kan artikelnya yang ngepost kan juga resmi kok. Aku nggak tahu apa artikelnya, aku lupa artikel. Tapi dia juga datang di kayak semacam press conference-nya gitu. Yeah. Press conference-nya yang ngobrol sama calon ya siapa direkturnya atau produsernya kayak gitu. Ngomongin kalau kesannya si produser atau direkturnya bahkan yang ngomong di situ tuh mengesankan bahwa kita tuh bakal Uchu Keizi lagi gitu loh. Uchu Keizi relate lagi gitu. Tapi gak apa sebenarnya gak apa. Yeah. Kita membawa vibe nostalgia dari dulu. Uchu Keizi dibawa lagi, vibe nostalgianya dapat, nggak masalah. Tapi saya pribadi berharap juga ada sesuatu yang baru di situ. Ada sisi freshnya tuh loh. Nostalgia dapat, freshnya dapat. Nggak sebatas
remake, reboot. Ya, kan udah juga toh. Udah juga. Nah, ngulangi lagi ya kayaknya overuse banget ya. Tolong jangan emosinya kita fans tokusatsu ini naik turunkan dulu. Ya. Waduh, Super Sentai selesai. Weh, Metal Heroes balik lagi. Walah, cuma copy paste. Nah, kan eman-eman banget. Eman-eman banget. Terlalu besar IP-nya. Ya, itu sih. Kita tidak ada salahnya sebagai fans berharap. Semoga setelah ini Metal Heroes-nya di luar ekspektasi, tapi yang positif. Benar-benar di luar ekspektasi secara positif ya. Dan dari semua tadi yang sudah kita bahas, Otaku Fam kalau mau menambahkan sesuatu atau ada yang kita salah fact atau apa segala macam bebas. Silahkan di fact check. Silahkan di fact check. Kita di sini juga bukan expert. Kita sambil sama-sama fans. Kita sebagai ngeriwain kembali ingatan kita gitu. Yang dulu kalau ada miss ya maklum lah. Kalau mungkin next time mau opo menarik dibahas, tambah-tambah silakan. Dari saya pribadi cukup. Ada yang mau ditambahkan, Mas Seno? Jangan lupa kalau kita nonton tokusatsu, kita nonton segala macam hero show Jepang itu for fun. Nah, penting. Jadi apapun yang terjadi kita let's have fun gitu loh. Let's have fun. Kepada show-nya sendiri maupun kepada sesama fansnya. Let's have fun. Jangan lupa ya, let's have fun. Oke, thank you. Penting itu. Kita dari tim Otakudang undur diri. See you. See you next time.